Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami sungguh bersyukur bahwa Engkau senantiasa menyertai dalam perjalanan hidup kami. Dan biarlah firman-Mu senantiasa menuntun langkah hidup kami, agar kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus. Dari tanah ini harus disediakan untuk tempat kudus suatu empat persegi yang panjang dan lebarnya 500 hasta, dan sekelilingnya ada lapangan yang lebarnya 50 hasta. Dari daerah yang sudah diukur itu, ukurlah sebagian yang panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Disitulah letaknya tempat kudus, dan bagian ini adalah maha kudus. Ini adalah bagian yang kudus dari tanah itu dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus yang datang mendekat untuk melayani Tuhan. Itulah tempat perumahan mereka dan menjadi daerah kudus untuk tempat kudus yang 25.000 hasta panjangnya dan 10.000 hasta lebarnya harus menjadi milik orang-orang Lewi yang mendapat tugas pelayanan dalam bait suci. Itulah kota-kotanya, tempat tinggal mereka. Sebagai milik kota harus engkau tentukan 5.000 hasta lebarnya dan 25.000 hasta panjangnya, berbatasan dengan persembahan khusus yang kudus itu. Itulah untuk seluruh kaum Israel. Mengenai bagian raja itu haruslah terdapat di sebelah barat dan di sebelah timur dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan harus berbatasan dengan kedua bagian itu. Yang di sebelah barat harus sampai ke perbatasan barat, dan yang di sebelah timur harus sampai ke perbatasan timur. Jadi panjangnya harus sama dengan panjang dari bagian suatu suku Israel, yaitu dari perbatasan barat sampai perbatasan timur negeri itu. Itulah yang menjadi miliknya di tanah Israel, dan raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umatku. Mereka akan menyerahkan negeri itu kepada kaum Israel menurut suku-suku mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama, yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homerlah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 sikal ya 5 sikal, dan 10 sikal ya 10 sikal, dan 50 sikal adalah 1 mina.
Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik suatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel, dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan dari hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapusan dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel atau umat Tuhan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mereka menerima tanah perjanjian yang bisa mereka miliki menjadi tanah pusaka. Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka, yaitu apa yang mereka tanam dan apa yang mereka pelihara, sehingga membuahkan hasil yang melimpah. Namun di tengah berkat-berkat itu, Tuhan juga mengingatkan kepada mereka, yaitu mereka diminta untuk memberikan sebagian atau beberapa kilometer tanah yang ada pada mereka menjadi tempat di mana bait Allah didirikan, sehingga para imam boleh tinggal dan mengelola tanah tersebut. Kemudian mereka juga diminta untuk secara disiplin memberikan korban persembahan dari hasil panen mereka, dari hasil peliharaan mereka, baik itu lembu atau domba. Dengan demikian, Tuhan mengajarkan kepada mereka supaya di tengah berkat-berkat itu mereka terus mengingat Tuhan yang menjadi sumber berkat. Di lain hal, Tuhan juga mengingatkan kepada mereka bahwa di tengah menikmati berkat-berkat itu, mereka diminta untuk berlaku adil dan benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini juga menjadi penting supaya ketika mereka menikmati berkat Tuhan, mereka tidak menjadi sombong atau lupa atau jauh dari Tuhan, bahkan bertindak semena-mena. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari perikop ini, pertanyaan refleksifnya adalah, bagaimanakah cara kita mengelola berkat-berkat Tuhan? Adakah yang kita khususkan untuk mempersembahkan bagi Tuhan? Kedua, bagaimanakah sikap kita dalam menikmati berkat-berkat Tuhan? Apakah kita tetap bersikap adil dan benar dalam hidup sehari-hari? Kiranya kita dimampukan oleh Tuhan untuk memiliki cara yang benar, bersikap yang benar dalam menikmati berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bantu kami agar kami bertanggung jawab atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.